Kali ini saya akan menjelaskan mengenai brachytherapy. Brachytherapy merupakan metode pengobatan radiasi yang melibatkan penggunaan sumber radioaktif yang ditempatkan di dekat atau di dalam tumor yang memberikan dosis radiasi yang teralokasi secara langsung. Prosedur brachytherapy dan terapi eksternal ada dua pendekatan yang berbeda dalam pengobatan radiasi. Radiasi yang digunakan tergantung pada jenis kanker, lokasi tumor, dan kondisi pasien. Ada beberapa jenis sumber radioaktif yang umum digunakan dalam brachytherapy. Yang pertama, iridium-192 adalah sumber radioaktif yang sering digunakan dalam brachytherapy. Iridium-192 biasanya digunakan dalam pengobatan kanker serviks, kanker prostat, dan beberapa jenis kanker lainnya. Yang kedua, kobalt-60 adalah sumber radioaktif yang menghasilkan radiasi gamma yang kuat. Sumber kobalt-60 biasanya digunakan dalam brachytherapy eksternal, di mana sumber radioaktif ditempatkan di luar tubuh pada posisi yang ditentukan untuk mengirimkan dosis radiasi. Yang ketiga, ada cesium-137. Sumber ini dapat digunakan dalam brachytherapy untuk pengobatan kanker, terutama kanker kulit. Yang keempat, iodium-125. Sumber ini sering digunakan dalam brachytherapy untuk kanker prostat. Selain itu, ada juga sumber radioaktif lain yang digunakan dalam brachytherapy, seperti emas 198, palladium 103, dan strontium 90. Pemilihan sumber radioaktif tergantung pada jenis kanker yang diobati, lokasi tumor, karakteristik pasien, dan pertimbangan lainnya. Nah, ada beberapa metode brachytherapy yang umum digunakan. Yang pertama, brachytherapy temporary. Brachytherapy temporary ini dibagi menjadi dua, brachytherapy temporary intrakavitary. Metode ini sumber radioaktifnya ditempatkan dalam rongga tubuh seperti rongga vagina atau rongga rahim. Sumber radioaktif bisa ditempatkan menggunakan aplikator atau kateter yang dimasukkan ke dalam rongga tubuh. Yang kedua, brachytherapy temporary interstitial. Nah, metode ini sumber radioaktif ditempatkan secara langsung di dalam jaringan tumor. Biasanya menggunakan jarum khusus dimasukkan ke dalam jaringan tumor dan sumber radioaktif ditempatkan di dalam jarum. Berikutnya, brachytherapy permanen. Brachytherapy permanent sheath implantation. Dalam metode ini, sumber radioaktif berbentuk butiran kecil atau benih yang mengandung isotop radioaktif seperti iodin-125 atau palladium 103 ditanamkan secara permanen dalam tumor. Beri ini memberikan dosis radiasi yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang terakhir ada brachytherapy intraoperatif. Metode ini dilakukan selama operasi. Sumber radioaktif ditempatkan langsung di dalam jaringan tumor atau di sekitarnya selama operasi. Kemudian dihapus setelah dosis radiasi yang diinginkan telah diberikan. Nah, dari metode, kini kita ke teknik. Ada beberapa teknik brachytherapy yang umum digunakan. Yang pertama, brachytherapy intrakavitary. Teknik ini digunakan untuk mengobati tumor yang berada di dalam rongga tubuh seperti kanker serviks atau kanker endometrium. Yang kedua, brachytherapy interstitial. Teknik ini digunakan untuk mengobati tumor yang berada di dalam jaringan seperti kanker prostat atau kanker payudara. Dalam brachytherapy interstitial, jarum atau kateter harus dimasukkan ke dalam jaringan tumor. Yang ketiga, brachytherapy surface. Teknik ini digunakan untuk mengobati kanker kulit atau lesi kulit lainnya. Sumber radioaktif yang dilindungi ditempatkan secara langsung di atas permukaan kulit yang terkena. Berikutnya, brachytherapy intraluminal. Teknik ini digunakan untuk mengobati tumor yang terletak di dalam saluran tubuh seperti tumor di saluran pernapasan atau saluran pencernaan. Yang terakhir, brachytherapy intraoperatif. Teknik ini dilakukan selama operasi bedah. Sumber radioaktif ditempatkan langsung di dalam jaringan tumor atau di sekitarnya selama operasi. Kemudian dihapus setelah dosis radiasi yang diinginkan telah diberikan. Nah, sebagai penutup, brachytherapy memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam pengobatan kanker. Adapun kelebihan brachytherapy yaitu dosis radiasi yang teralokasi, pengobatan lebih pendek, biaya lebih rendah, dan penyelamatan organ dan fungsi.
fungsi organ. Adapun kekurangan berkiterapi yaitu keperluan keterampilan khusus, batasan dalam ukuran tumor, keamanan radiasi, dan pembatasan mobilitas. Nah, pentingnya untuk berkonsultasi dengan tim medis yang terlatih dan berpengalaman untuk mengawasi manfaat dan risiko berkiterapi dalam kasus kanker individu. Keputusan tentang pengobatan harus didasarkan pada kondisi kesehatan pasien, jenis kanker, lokasi tumor, dan pertimbangan individual lainnya. Baiklah, mungkin hanya sebatas ini penjelasan mengenai brachytherapy dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.